Tempat kejadian perkara kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari terhadap 12 korbannya sudah diberi garis polisi. Namun sejumlah warga berbondong-bondong mendatanginya untuk melihat lebih dekat tempat kejadian perkara tersebut. Larangan mendekat seakan diabaikan karena warga penasaran akan kisah pembunuhan berkedok dukun pengganda uang ini. Dari ke-12 jenazah yang berhasil ditemukan pihak kepolisian, 9 korban telah dimakamkan di TPU Desa Balun, Kecamatan Penipuan dukun palsu yang mengaku-ngaku sakti tapi ternyata modusnya hanya ingin menguasai harta ataupun juga uang. Tapi memang di Banjarnegara yang merupakan dukun yang dikatakan ini adalah warga pendatang ya, tapi ternyata kliennya ini banyak dari luar daerah. Ini korbannya sampai saat ini adalah sudah 12 orang dan masih dalam tahap identifikasi karena tanda pengenalnya saja tidak ditemukan karena dikatakan dibakar oleh pelaku, pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini untuk membuka cakrawala Anda supaya tidak tertipu dengan modus-modus seperti ini. Apapun kesulitan yang Anda hadapi saat ini, percayalah bukan dukun yang jadi solusinya, justru malah jadi buntung bukan untung. Sudah bersama saya di studio TV One ini yakni Mas Hariko Satria yang merupakan pakar sosial media kita. Selamat malam Mas Hariko. Selamat malam, Mbak Saya Jaja. juga bersama dengan Pak Sunarto, yakni dosen sekaligus pakar metafisika. Selamat malam Pak Sunarto. Selamat malam. Ya. Bapak-bapak, sebelum saya bertanya sesuai dengan bidang dan keahlian Bapak, kita akan cek terlebih dahulu ya. Karena yang menjadi problem terbesar saat ini adalah selain mengungkap kejahatan dari dukun palsu di Banjarnegara tersebut, pemirsa, yakni adalah identitas korban. Sampai saat ini mungkin belum sepenuhnya 12 korban sudah teridentifikasi. Sampai pihak kepolisian harus buka posko, pemirsa, untuk menerima laporan dari warga apakah bila ada sanak keluarga yang merasa hilang harus dicari keberadaannya, jangan-jangan termasuk korban. Langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Ronaldo Bramantio langsung dari posko antemortem di Banjarnegara. Saya tanya ya Ronaldo, ada perkembangan terbaru apa di sana? Ya, baik Caca. Saya akan melaporkan di sini sejumlah warga dari berbagai daerah yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan memiliki riwayat pernah melakukan kontak dengan Slamet Tohari ini mulai melaporkan ke posko antemortem yang ada di Banjarnegara. Hingga Kamis sore tadi sudah tercatat ada 12 warga yang melaporkan. Adapun warga tersebut dari warga Lampung, Palembang, Yogyakarta, Tasikmalaya, Jakarta, dan Sukabumi. Begitu Caca. Iya, sampai dengan saat ini ada berapa banyak jumlah korban yang sudah diidentifikasi? Kalaupun ada kesulitan untuk mengidentifikasi korban, kesulitan itu apa, Ronaldo?
Ya, baik, Caca. Saat ini pihak kepolisian baru hanya bisa mengidentifikasi 3 jenazah, yakni atas nama Puryanto, 53 tahun asal Sukabumi, Irsat, 43 tahun, Wahyu Triningsih yang merupakan istri dari Irsat, warga Lampung. Begitu. Ya, kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian karena mungkin jenazah korban yang ditemukan sudah banyak yang dalam keadaan tulang belulang. Begitu. Baik, terima kasih Ronaldo Bramantio dari Posko Antemortem di Banjarnegara. Kita akan nanti update lagi pemirsa, ada penambahan hasil identifikasi tidak dari pihak kepolisian. Mungkin sekarang saya ke Pak Sunarto terlebih dahulu. Ini Pak Sunarto bukan mbah ya, karena ini ahli metafisika secara sains ya dilihat. Mungkin pertanyaan saya awam karena saya tidak percaya dengan yang seperti ini. Tapi kita nggak tahu masyarakat. Seperti apa sih iklan yang terpasang, iklan perdukunan, kok kayaknya itu jadi dipercaya sih? Pak Sunarto seperti apa? Iklannya itu kalau dibaca menggoda, membuat ingin tahu. Iklannya seperti ini. Nah, butuh modal, doa dan yakin. Hubungin nomor sekian. Kenapa harus kata yakin? Nah, yakin itu untuk komunikasi bahwa apa yang disampaikan pengiklan ini harus dikatakan ya. Jadi ketika orang itu telepon, ya pasti pemasang iklan itu sudah tahu yang telepon itu pasti butuh bantuan. Ada yang saya bantu, bisa saya bantu, ya gitu lah. Yakin, sudah dipikir masak-masak, sudah dibilang sudah dipikir masak-masak, silahkan datang. Nah, itu dengan kalimat seperti itu dia punya keyakinan. Dengan keyakinan seperti itu dia terus bertindak datang. Oke, nah biasanya yang paling menggiurkan ini adalah kalau ada iming-iming penggandaan uang, mengatasi masalah bisnis, percintaan, keluarga dan lain-lain. Nanti modus-modus ini akan saya kuliti pemirsa. Sesaat lagi kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, sesaat lagi saya mau tanya kepada narasumber, kenapa sih harus lewat sosial media seperti Facebook untuk mengiklankan kesaktian-kesaktian semu seperti ini? Apakah jangan-jangan mereka pengguna sosial media Facebook gampang tertipu daya? Sesaat lagi.